Hai, selamat mendengarkan. Surat itu dibuat saat kau masih sangat kecil, Lupi. Sudahlah, tidak usah berdebat lagi. Kalau kau masih ingin tinggal di sini, harus mengikuti aturanku. Bila tidak mau, cepat angkat kaki dari rumah ini, bentak Surti. Tapi kenapa Paman Imran tidak cerita kalau ayah mengibahkan rumah ini? Kalau memang benar, sudah pasti dia bercerita padaku. Imran belum sempat cerita padamu, tapi sudah keburu meninggal, ucap Surti santai. Lupita sudah tidak ingin berdebat lagi. Dengan perasaan sedih dan sakit hati, ia berlari masuk ke dalam kamarnya. Lupita yang terlihat tegar dan tidak pernah menunjukkan air mata di depan bibirnya, kali ini menangis karena luka yang teramat dalam. Bagaimana tidak, rumah peninggalan kedua orang tuanya kini telah berpindah tangan. Tidak mungkin, ayah tidak mungkin mengibahkan rumah ini pada Paman. Tubuh Lupita bersandar pada pintu dan jatuh terduduk di lantai. Di luar ada dua orang pria masuk ke dalam teras dan memberi salam. Assalamualaikum. Tidak ada yang menyahut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara Surti dan membuka pintu. Bapak cari siapa? Tanya Surti yang terlihat bingung setelah pintu terbuka, sebab dua pria itu memakai pakaian seragam kantor. Kami dari perusahaan Vandeles, tempat Lupita bekerja. Kami mencari Lupita, ujarnya sambil mengulurkan tangannya pada Surti. Ada apa dengan Lupita, Pak? Apa dia buat kesalahan? Emang ya keponakan suami saya itu selalu buat masalah di mana-mana. Tidak, Bu. Justru kami datang untuk membawa kabar dari perusahaan kalau Lupita bisa masuk kerja kembali hari ini. Surti tercengang. Bisa pertemukan kami dengan Lupita, Bu? Iya, dia ada di kamarnya. Biasalah, Pak. Si Lupi kalau bangun pasti siang terus. Gak ada kerjaan. Cuma biasanya makan tidur. Syukurlah kalau dia bisa bekerja lagi, biar gak malas-malasan di rumah. Ayo Pak, silahkan masuk. Kedua pria itu saling bersih tatap dan masuk ke dalam. Bejo, awas, jangan molor di situ, ada tamu. Seru Surti yang dipanggil tak bergeming, malah berdengkur keras. Au! Seketika Bejo terpekik saat Surti menepuk bokongnya. Ia terbangun dengan mata memerah, menahan kantuk. Sana, tidur di kamar Mbak, malu ada tamu. Bejo beranjak dari sofa dan masuk ke dalam kamar Surti. Ayo Pak, silahkan duduk, saya panggil Lupita dulu. Setelah dua pria itu duduk, Surti masuk ke dalam memanggil Lupita. Lupi, cepatan keluar, ada tamu mencarimu. Anak gadis kok bangun siang terus, pantasan aja rezekinya jauh. Empat Surti di depan kamar Lupita, sengaja mengeraskan intonasi suaranya. Lupita yang sedang bersandar pada pintu, terperanjat kaget mendengar umpatan Surti sambil mengetuk pintu. Bibi bisa tidak, jangan teriak-teriak. Aku selalu bangun subuh sebelum Bibi dan anak kesayangan Bibi itu bangun. Aku sudah lebih dulu sibuk di dapur. Malah nyolot. Sudah sana temuin tamumu. Udah nungguin dari tadi. Lupita berjalan ke ruangan tamu. Ia terkejut melihat dua orang karyawan di perusahaan Vandeles datang ke rumahnya. Seketika, jantungnya berdebar kencang. Pagi Mbak Lupita, sapa Pak Anton ramah. Pagi Pak Anton, Pak Awan, jawab Lupita sopan sambil berjabat tangan. Ada apa lagi ya Pak? Apa saya punya salah? Tidak ada Mbak Lupi, justru kami mendapat utusan dari Presdir untuk menemui Mbak Lupi dan memberi surat perintah untuk kembali bekerja. Pak Anton memberikan surat pada Lupita, ia menerima dan membacanya. Seketika wajah Lupita berbinar cerah setelah membaca surat itu. Jadi aku bisa bekerja lagi sekarang Pak? Iya Lupi, hari ini kamu bisa langsung masuk kantor, nanti kamu temui saya di ruangan. Baik Pak, terima kasih banyak, aku akan bersiap-siap sekarang. Wajah sembab Lupita berubah cerah. Kedua utusan Harlan itu berpamitan. Lupita masuk ke dalam kamar untuk mandi dan bersiap berangkat kerja. Selesai berhias, Lupita tak sengaja membuka tasnya dan ia melihat amplop pemberian Harlan semalam. Ini uang pemberian Mas Harlan untuk membantu keluarga Paman. Tapi uangku sebesar 15 juta sudah Bibi ambil. Apa uang ini aku pakai buat kebutuhan sehari-hari? Sedangkan aku harus berangkat kerja dan perlu ongkos dan makan siang di kantin. Lupita termenung, dia adalah gadis jujur yang tidak pernah berani mengambil hak orang. Tapi kali ini, ia terpaksa dan membuka amplop itu. Banyak sekali uang ini, dari mana Mas Harlan bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Padahal, ia baru saja pulang dari kampung, mengurus pamannya yang juga sakit. Karena penasaran, Lupita menghitung uang itu. Semuanya 5 juta, apa aku kasih uang ini ke Bibi ya? Tapi kan, ini hak mereka. Harlan memberikan untuk membantu paman. Tapi, di sisi lain Bibi telah mengambil uangku. Lebih baik, aku simpan saja dulu uang ini. Aku masih ada 2 lembar 50 ribuan di dompet. Aku harus menyimpan uang ini. Jangan sampai Bang Bejo berani masuk ke kamarku lagi. Lupita keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar.
Ruangan tampak sepi. Setelah memakai sepatu pantofel, ia keluar dari rumah menuju halte yang tak begitu jauh dari gang rumahnya. Mobil angkot sudah melaju setelah Lupita masuk ke dalam mobil. 1 jam lewat 15 menit, mobil sudah berhenti di seberang gedung perkantoran Vandeles. Lupita melangkah dengan terburu-buru. Ia memegangi perutnya yang kram, karena belum sarapan sama sekali. Ditambah kondisinya yang sedang terpuruk, karena rumah milik ayahnya sedang berpindah tangan. Lupita terus memikirkan rumah itu. Ia ingin perjuangkan hak miliknya dan tidak percaya dengan surat dari bibinya. Lupita sudah telat 10 menit. Semua karyawan sudah masuk ke dalam ruangannya. Seperti perintah Pak Anton, Lupita masuk ke dalam ruangannya terlebih dahulu. Masuk. Pagi Pak, maaf saya terlambat. Ya sudah, langsung masuk saja ke ruanganmu semula. Dan ini ada tugas dari Presdir. Lupita mengambil file dari tangan Pak Anton dan pamit ke ruangannya. Di depan pintu ruangan kerjanya, Lupita sempat terpaku. Sudah 2 minggu ia tidak ada di sana. Sekarang ia kembali lagi untuk bekerja. Perlahan, Lupi membuka pintu kaca dan masuk ke dalam ruangan. Semua mata tertuju padanya. Lupita tersenyum ramah. Selamat pagi semua, selamat bekerja. Selamat datang kembali Lupi. Beberapa karyawan ada yang menyambutnya ramah, ada juga yang cuek dan bersikap masa bodoh. Lupita terus berjalan menuju tempat duduknya yang berada di pojokan. Ia tidak melihat Pak Yono berada di ruangan itu. Posisinya sudah diganti seorang pria muda tampan yang sejak tadi tersenyum padanya. Lupita yang ramah juga melempar senyum padanya. Keadaan ruangan begitu tenang, semua sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Tiba-tiba, perut Lupita kembali kram. Keringat dingin keluar dari pori-pori tubuhnya. Ruangan ber-AC membuat tubuhnya menggigil. Ia sudah tidak konsentrasi bekerja. Setengah jam lagi jam istirahat, aku harus ke kantin untuk makan siang dan minum obat mah. Sepertinya lambungku bermasalah. Di ruangan Presdir, Harlan masih sibuk dengan bisnis barunya. Setengah jam kemudian ia menutup meeting di ruangannya bersama 3 orang petinggi perusahaan Vandeles. Setelah ketiga direktur itu keluar ruangan Presdir, Harlan mengajak William bicara. Will, saya Tuan, apa Lupita jadi masuk hari ini? Sudah Tuan, Pak Anton sudah memberitahu saya. Nanti, setelah jam makan siang, kau panggil kepala keuangan. Aku ingin tahu berapa ia beri gaji Lupita selama ini. Baik Tuan, kau suruh sekretaris Mei untuk pesan makan di restoran dan antarkan ke ruangan Lupita. Baik Tuan. Sekarang, ayo kita berangkat ke hotel. Kita temui Tuan Henry. Setelah William perintahkan sekretaris Mei, ia dan Harlan menuju pintu lift. Pintu lift terbuka. Saat Harlan dan William sudah keluar pintu lift, tiba-tiba ia melihat ada beberapa karyawan wanita berkerumunan. Harlan menoleh dan mengamati. Ia melihat Lupita pingsan di samping pintu lift khusus karyawan. Harlan terperanjat kaget. Lupita! Ia berjalan cepat menghampiri Lupita. Tanpa basa-basi, Harlan mengangkat tubuh Lupita untuk dibawa ke ruangan perawatan.